Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Gupita Dewi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas F dengan NIM 25020130018. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh inspiratif. Beliau tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan tetapi juga di bidang kewirausahaan. Beliau mengajar di SD Negeri Kuwagon dan biasa dipanggil dengan Ibu Asih. Saat ini saya sudah berada di kediaman rumah Ibu Asih. Yuk ikutin terus dan tonton terus ya. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Sebelumnya perkenalkan saya Salwa, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada wawancara kali ini, saya ingin menggali lebih dalam mengenai perjalanan Ibu dalam dunia pendidikan sekaligus pengalaman Ibu dalam membangun dan menjalankan usaha. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, bisa diceritakan tentang diri Ibu, bisa dimulai dari nama. Nama saya, nama lengkapnya Dwi Sawiasih SPD, mengajar di SD Negeri Kuwagon sebagai guru kelas 6. Menjadi guru sejak tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian selain menjadi guru, bantu suami ya di rumah, punya usaha ini bidang pertanian, terutama pertanian cabai, dan suami juga punya peternakan itu sapi, walaupun cuma ada beberapa ekor gitu. Seperti itu Mbak Salwa. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan tentang diri Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi Ibu memilih profesi di bidang pendidikan? Saya melihat seorang bapak yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi seorang guru. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana awal mula perjalanan Ibu dalam menempuh pendidikan hingga menjadi seorang guru? Dulu saya itu TK, awal mula pendidikan kan TK ya, TK setahun, kemudian untuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lancar nggih. Kemudian setelah lulus SMA itu melanjutkan kuliah. Sebenarnya pas waktu SMA itu saya disuruh oleh orang tua untuk memilih jalur universitas yang ada pendidikannya. Nah, dulu sempat disuruh kuliah di UNY, tapi karena saya itu tidak punya cita-cita, sebenarnya cita-cita saya itu bukan menjadi guru, ya. Cita-cita saya itu sebenarnya pegawai bank, ya pegawai bank. Kenapa? Karena melihat bapak saya itu menjadi guru selama sudah 20 tahunan lebih menjadi guru itu. Karena dulu pemikiran anak SMA itu masih yang dipikirkan itu ekonomi ya, uang, terutama uang. Saya itu melihat bapak saya jadi guru berpuluh-puluh tahun kok ora sugih-sugih. Nah, itu jadi alasan saya nggak mau jadi guru itu sebenarnya. Sama saya nggak bisa bicara di depan umum. Dulu itu nggak bisa bicara umum. Jadi masih malu-malu lah. Terus udah dibujuk-bujuk tetap nggak mau. Terus akhirnya ya udah mau kuliah apa, yang penting tetap dibiayain. Akhirnya saya S1 sebenarnya ambilnya itu ilmu hukum dulu. Ilmu hukum. Dulu itu sebenarnya pengen ambilnya akuntansi karena memang pengen jadi pegawai bank kan. Terus akhirnya nggak keterima akuntansi, ambilnya ilmu hukum. Ilmu hukum juga bisa sebenarnya di bank, ada yang punya basic dari hukum. Nah, akhirnya kuliah selama sekitar 4,5 sampai 5 tahunan lah. Itu kuliah S1, alhamdulillah lulus. Setelah lulus nyari kerja itu yang namanya orang tua pasti mengarahkan kerja dari pegawai. Gitu, pegawai itu yang dimaksud PNS gitu ya. Sebenarnya daftar dari mulai sebenarnya daftar PNS itu dari masih kuliah. Sudah mulai daftar setiap tahun daftar PNS pakai ijazah SMA, tapi ya namanya belum rezeki ya nggak lolos. Sudah berkali-kali sampai lulus kuliah S1 itu hukum
masih tetap daftar PNS, sama dulu itu pernah daftar ikut notaris sama PPAT. Kenapa kok nggak lama? Karena jam kerjanya itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Jadi pengennya itu saya tuh kerja yo dari pagi sampai sore. Tapi kalau yang namanya notaris itu jam kerjanya nggak tentu, jadi bisa dari pagi sampai malam gitu. Jadi nggak tak ambil. Kemudian nganggur itu 4 tahun 5 tahunan kalau nggak salah. Itu ya mau kerja apa, bingung kan? Akhirnya kok ada lowongan dulu itu guru TK dan guru SD di sekolah tersebut, ada diklat 4 bulan. Nah, saya ikut baru beberapa hari, dan kalau di sekolah itu ijazah asli itu ditahan. Nah, saya belum sempat mengumpulkan ijazah itu, saya bilang ke orang tua, gini, saya itu daftar di sini, ijazah harus ditahan, kemudian harus bayar. Untuk diklat itu bayar dulu, bayar. Akhirnya bapak bilang gini, kamu benar pengen jadi guru? Iya. Kalau kamu pengen jadi guru, kuliah lagi. Bapak bilang gitu. Akhirnya ambil kuliah dulu setahun, universitas swasta ya, universitas swasta 1 tahun, semacam kalau dulu akta 4, semacam akta 4 itu setahun lulus, kemudian dapat sertifikat, dapat ijazah itu ya, bisa saya gunakan untuk honor di sekolah swasta. Kemudian di sana mulai ngajar di sekolah swasta itu, mulai ngajar tahun 2012 dengan ijazah S1 ilmu hukum dengan tambahan tadi sertifikat itu tadi, seperti yang tampat itu kalau zaman dulu. Nah, bisa diterima di yayasan. Kemudian tahun 2015, karena bapak saya itu dulu kepala sekolah SD di daerah. Kemudian di situ, di sekolahnya itu digunakan untuk kuliah universitas terbuka. Dulu kan kalau guru-guru yang belum S1, kemudian yang belum sesuai jurusannya itu harus kuliah lagi. Nah, karena ada linearitas, jadi kalau pengen jadi guru itu harus pendidikannya harus linear, jadi harus dari guru, pendidikan guru. Nah, karena saya dulu belum punya ijazah yang linear, maka dapatlah informasi dari bapak itu di sekolah beliau itu ada kuliah UT, Universitas Terbuka. Akhirnya saya daftar di situ, lulus selama 3 tahun, sekitar 3 tahunan, nggak sampai 3 tahun, 3 semester, karena dari S1 bisa lintas jurusan atau apa itu. Akhirnya lulus tahun 2017, sekitar 2017an lulus. Nah, kemudian ijazah S1 PGSD ya, dulu ambilnya PGSD, itu sudah di tangan, sudah diterima, akhirnya sudah linear. Setelah itu bisa saya gunakan untuk mendaftar PPG dalam jabatan. Nah, akhirnya keterima PPG itu tahun 2018 ya, pendidikannya itu tahun 2018, dulu di UNJ juga. Kemudian bisa juga saya pakai ijazahnya, saya pakai untuk daftar PNS di tahun 2018 itu, tetapi belum lolos. Akhirnya dipakai untuk PPG dulu, terus 2019 ijazah itu bisa saya pakai untuk daftar PNS, dan alhamdulillah diterima. Baru saya ngajar di SD Negeri Wagon sampai sekarang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada sosok tertentu yang telah menginspirasi ibu untuk menjadi seorang pendidik? Bapak kandung saya ya. Bapak saya, walaupun dulu saya ngeyel nggak mau jadi seorang guru, tetapi akhirnya dengan lika-liku perjalanan akhirnya saya kembali ke guru, yang itu sebenarnya cita-cita dari bapak saya. Memang pengen ada yang meneruskan perjuangan beliau untuk
menjadi seorang pendidik. Jadi inspirasi adalah Bapak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapi selama menempuh pendidikan dan bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Rasa malas, kayaknya malas. Mungkin juga anak-anak sekarang juga itu kalau udah punya kesibukan yang lain terus malas. Belajar itu malas. Itu mungkin kalau tantangan terbesar itu sih sebenarnya rasa malas. Nah, bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasinya ya ada dukungan dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari teman-teman, dari sahabat. Itu ikut mendukung, mendorong saya untuk tetap ayo belajar, lanjutkan pendidikannya sampai tuntas gitu, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, mengapa Ibu tetap memilih untuk menjadi seorang guru? Saya sudah punya ijazah itu PGSD dan saya juga sudah terima menjadi pegawai negeri sipil, maka mau tidak mau itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab karena seorang PNS itu sudah diambil sumpah jabatannya, jadi sumpah janjinya untuk tetap berada di dunia pendidikan ini untuk meneruskan menciptakan mendidik putra-putri bangsa Indonesia, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Ibu alami selama menjadi guru? Ngajar di SD itu kita ngajarnya kan anak-anak ya. Ngajar anak-anak itu asik, senangnya gimana? Kita bisa tahu karakter anak-anak kecil itu seperti apa, kita jadi tahu bagaimana cara kita menghadapi mereka, itu kita bisa belajar. Kemudian anak-anak SD itu mereka yang masih polos, kita sebagai guru SD itu harus mendidik, membimbing mereka agar mereka itu tidak salah jalan. Jadi dari kepolosan mereka kita berikan ilmu, kita berikan pendidikan agar mereka bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan tingkat pemikiran anak SD seperti itu. Jadi nggak terlalu yang dewasa banget seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang memiliki karakter dan kemampuan belajar yang berbeda-beda? Karena itu karakternya berbeda-beda, maka kita harus menggunakan metode pembelajaran dan strateginya itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Misal ada anak yang punya kemampuan audionya yang lebih berkembang, maka kita berikan pembelajaran yang memungkinkan. Jadi karena dia berkembangnya di pendengarannya, maka kita menggunakan metode atau mungkin strategi yang misal menggunakan banyak ceramah atau intinya banyak dia mendengarkan gitu. Kemudian ada yang anak yang visualnya, maka kita berikan gambar-gambar ataupun video-video pembelajaran yang menarik seperti itu. Ada juga anak yang dia berkembangnya di kinetik ya, jadi gerak. Lah itu kita berikan metode pembelajaran yang memungkinkan dia bisa praktek langsung. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu sesuai dengan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai karakter. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu, kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjadi pendidik yang inspiratif? Guru atau pendidik di zaman sekarang itu harus profesional, ya, profesional. Dari mana kita mendapatkan profesionalitas itu? Diakui profesionalitasnya, kita harus mengikuti yang namanya PPG ya, PPG atau pendidikan profesi guru. Jadi dulu besok kalau sudah lulus kuliah itu harus mengambil pendidikan profesi guru. Nah, dari situ kalau kita sudah dapat sertifikat dari PPG itu, maka kita sudah sebenarnya sudah dianggap menjadi seorang guru yang profesional.
ya sudah diakui oleh negara. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan profesional tadi, profesi tadi, kita harus bekerja mendidik dengan kemampuan kita, ya, kemampuan kita. Kemudian kita juga harus berkembang, tidak hanya mandek di situ saja. Kita harus tetap belajar menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang makin tantangannya itu kan berbeda-beda nih. Nah, karena zaman sekarang itu zaman modern, anak-anak itu sudah tahu tentang IT. Nah, kita sebagai pendidik juga tidak boleh kalah dengan anak-anak. Kita harus belajar lagi tentang IT. Misal kalau sekarang ada AI seperti itu, ya kita harus mau nggak mau kita harus ikut, harus belajar tentang AI itu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan anak didik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa yang biasa Ibu lakukan untuk menjaga semangat dan motivasi dalam mengajar? Semangat itu memang kadang naik turun, ya. Tapi karena itu tadi sudah diambil sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil, dan itu harus kita mau nggak mau, ya, kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita ambil sumpah dulu, untuk mendidik anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Ya, penyemangatnya keluarga lah, keluarga, terutama keluarga itu ya, tetap mendukung saya sebagai seorang pendidik. Juga teman-teman di sekolah sesama profesi, teman-teman sejawat, ya, sama guru itu juga saling bersinergi untuk tetap semangat mengajar anak-anak. Selain itu, Ibu juga punya usaha pertanian cabai dan peternakan sapi. Nah, kira-kira apa yang mendorong Ibu untuk tidak hanya berprofesi sebagai guru, tetapi juga memiliki beberapa usaha? Tentunya suami, ya, suami yang punya usaha cabai, pertanian cabai dan sapi itu tadi. Jadi intinya saya hanya membantu, Mbak, membantu suami mengurusi pertaniannya. Dan kalau peternakan, kalau saya nyari rumput sendiri juga nggak bisa, hanya mungkin masih makan, masih bisa. Kalau udah selesai ngajar, masih ada waktu, ya nambah kesibukan lah, nambah ngisi-ngisi waktu luang. Kalau libur ngisi waktu luang, bantu suami, kemudian menambah penghasilan juga kan, ada usaha itu, seperti itu. Menjadi guru sekaligus wirausaha tentu tidak mudah. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Capek, udah ngajar dari pagi sampai sore jam 3, terus ikut bantu-bantu suami di sawah atau di kandang, capek lah. Tetapi ya yang namanya kewajiban membantu suami, ya kita lalui dengan ikhlas. Insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Terus kita juga insya Allah akan mendapatkan pahala, ya, karena sudah membantu suami, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, Bu, apa pesan untuk kami para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan saat ini dan bercita-cita menjadi seorang pendidik? Tetap semangat menempuh pendidikan, tetap belajar, jangan putus asa, raihlah cita-cita kalian. Ingin jadi pendidik lah, saya aja yang tidak bercita-cita menjadi pendidik bisa meraih ini, bisa menjadi seorang pendidik. Apalagi kalian yang dari awal punya cita-cita menjadi pendidik, otomatis dorongan dari hati kalian itu sebenarnya sudah lebih besar untuk bisa kalian capai, seperti itu. Jadi belajar terus, jangan putus asa, jangan sampai putus di tengah jalan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi serta penuh makna dari cerita perjalanan hidup Ibu.
Dari cerita Ibu, saya pribadi belajar bahwa menjadi pendidik itu bukan hanya soal mengajar di kelas, tetapi bagaimana kita mampu menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan dan mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana dunia pendidikan dapat berjalan berdampingan dengan usaha yang Ibu jalani. Semoga pengalaman dan perjalanan Ibu dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk terus berkembang, berkarya, serta berani mencoba hal-hal baru tanpa meninggalkan pentingnya pendidikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan semoga usaha serta karir Ibu selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Sama-sama Mbak Salwa. Lancar ya, sukses. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dwi Sarwi Asih SPD selaku guru SD Negeri Kuwagon yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.